Ya, halo semuanya. Selamat datang di channel Papi Coding bersama gua Yogi di series .NET 7 atau .NET Core Web API tutorial episode pertama Introduction. Oke, sebelum kita langsung ke materinya, kita perkenalan dulu. Siapa gua? Gua Yogi Chandra Saputra. Kalian bisa panggil gua Yogi. Gua adalah seorang software developer yang udah berpengalaman lebih dari 5 tahun, dan gue juga punya pengalaman berkarir di perusahaan Eropa kurang lebih selama 3 tahun. Oleh karena itu, selain series tutorial coding, gue akan mix dengan series soft skill atau non technical ya, mungkin yang bisa ngebantu kalian untuk upgrade karir kalian, ataupun kalian ingin pindah karir kalian yang dari bukan software developer menjadi software developer, mungkin akan bermanfaat buat kalian gitu ya. Oke, sebelum kita ke materi juga, gua akan jelasin di series pertama ini khusus yang beginner ya. Jadi kalau misalnya kalian yang memang belum tahu .NET terkait web API juga, kalian bisa nonton di series pertama ini. Untuk yang udah jago-jago suhu-suhu, mungkin bertemu dengan gua di series yang kedua ataupun yang ketiga. Karena rencana gua ingin buat 3 series. Yang pertama yang beginner, yang kedua yang agak medium, yang ketiga ada yang advance gitu ya. Jadi kalau kalian yang baru-baru jangan takut, kita akan belajar ya bareng-bareng dari nol gitu. Nah, kenapa .NET? Karena kebanyakan gue bingung ya, orang-orang Indonesia tuh jarang buat tutorial .NET berbahasa Indonesia. Padahal yang gue tahu, di saat luar sana ya opportunity-nya tuh banyak banget. Company-company banyak banget yang nyari orang-orang .NET lah ya istilahnya, dan itu terjadi di company gue juga susah gitu dapatnya. Maka oleh karena itu gue berinisiatif untuk memberikan kalian sebuah edukasi terkait si .NET ini gitu ya. Oke, jadi untuk yang di introduction ini kalian akan belajar apa aja. Di sini ada poin-poin besarnya. Yang pertama, gue sengaja di sini ada poin difference between .NET Framework, .NET Core versus .NET versus .NET Standard. Nah, kenapa gua kasih ini? Karena orang Indonesia kebanyakan kalau ngedenger .NET ini udah, waduh itu udah jadul banget ya bang ya. Padahal setahu gua .NET 7 ini baru rilis minggu kemarin sebelum gua record hari ini. Yang .NET 7 ini kalau nggak salah di 8 sampai 11 November gitu launchingnya ya, 2022. Maka oleh karena itu termasuk teknologi jadul enggak juga ya, padahal kalau kalian udah biasa ngoding Stack Overflow sahabat kita semua itu pakai .NET loh si backendnya. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian tinggal cek aja. Oleh karena itu kebanyakan memukul rata semuanya sehingga orang-orang agak-agak gimana gitu ya sama .NET, padahal ini bagus juga nih teknologi gitu. Oleh karena itu gue bakal kasih tahu ke kalian sejarahnya seperti apa, perbedaannya seperti apa, karena ini 4 hal yang berbeda, nggak boleh dipukul rata semua. Oleh karena itu gue kasih di poin pertama, gue kasih pondasinya terlebih dahulu biar kalian bisa membedakan mana yang .NET Framework, mana yang .NET Core, dan mana yang .NET, dan mana yang .NET Standard. Fungsi-fungsinya buat apa aja, gua bakal jelasin ke kalian. Nah, setelah kalian tahu pondasinya, teorinya, kita akan langsung masuk ke .NET Fundamental. Karena di series ini berbicara tentang Web API, otomatis fundamentalnya ya terkait Web API di framework .NET ini. Dan development toolsnya apa aja yang harus kalian butuhkan, sampai ke setupnya, sampai kita akan buat CRUD yang simpelnya, terus sampai kita buat dokumentasinya, pakai ORM-nya, sampai harapan gue ke microservices yang basic gitu ya. Jadi tenang aja kalau kalian dengan microservices kelihatan puyeng ya, padahal enggak juga. Yang penting di series ini kalian paham konsepnya seperti apa. Nah, bedanya seperti apa antara monolith dan microservices. Nanti untuk pendalamannya mungkin kita akan bertemu di series yang kedua kayak gitu. Seenggaknya kalian paham dulu. Nah, ini gambaran-gambaran besar yang ada di series pertama ini. Untuk si poin-poinnya adalah seperti ini. Untuk dipecah menjadi beberapa episode gue juga belum tahu, karena gue juga gak mau kepanjangan ya. Yang penting gue kasih poin-poin utamanya, kalian paham, kalian bisa ikutin. Makanya gue masih belum tahu berapa episodenya, karena yang gambaran gue sih antara 20 episode lah, nggak akan terlalu banyak kayak gitu. Kalian udah bisa buat web API menggunakan .NET ini dari basic, dari pondasi-pondasinya, basic-basicnya kalian udah paham kayak gitu. Kalian tinggal ngembangin di luar sana.
Nah, harapannya kayak gitu ya di series pertama, di yang series basic ini. Nah, sebelum kalian belajar, otomatis ada rulesnya ya, ada requirementsnya. Kayak kalau kalian masuk SD harus TK dulu, kayak kalian masuk SMP harus SD dulu ya. Sorry, karena gue juga nggak TK sebenarnya ya. Jadi ya analoginya kayak gitulah, kalian harus SD dulu sebelum SMP, kalian harus belajar berjalan dulu sebelum berlari, benar tidak? Oleh karena itu ada 3 requirements yang menurut gua akan cocok kalau misalnya kalian mau ikutin series ini. Yang pertama adalah basic C Sharp atau bahasa pemrograman yang udah menerapkan OOP gitu ya. Contohnya, kalau kalian udah pernah belajar bahasa pemrograman Java atau udah pernah pakai, ya gua rasa kalian gak akan kesulitan untuk pindah ke C Sharp ini. Karena di .NET ini kita pakai bahasa pemrograman C Sharp ataupun F Sharp. Tapi di series ini gua bakal pakai C Sharp gitu. Jadi kalau kalian udah punya basic ya akan lebih enak lah ikutinnya gitu. Tapi kalau enggak gimana bang gitu ya, itu gak masalah sebenarnya. Cuman mungkin kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang terselubung gitu ya, yang gua lupa jelasin mungkin, tapi gua akan berusaha semaksimal mungkin untuk jelasin everything dari nol. Tapi kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan selubung ya silahkan komen aja, nanti gua akan balas satu persatu. Terus yang kedua adalah basic SQL. Seenggaknya kalian udah paham lah database itu apa sih gitu kan, karena kita di series ini akan buat CRUD gitu ya, create, read, update ataupun delete menggunakan data dari database gitu ya. Oleh karena itu kalian seenggaknya harus paham lah database itu apalah seenggaknya. Terus cara pakai DB tools itu seperti apa, itu kalau kalian udah paham lebih enak banget sih untuk belajar di series ini. Terus yang ketiga adalah API konsep, ya udah jelas ya, karena di sini kita akan buat web API, ya seenggaknya kan harus tahu lah API itu apa kayak gitu. Cuman kalau misalnya tiga-tiganya kalian nggak memenuhi, it's okay. It's okay. Sekali lagi it's okay. Kalian bisa ikutin series ini. Tapi kalau misalnya kalian masih ada yang belum paham, yang gua lupa ngejelasinnya, kalian mungkin bisa komen aja. Mungkin dari gua sendiri ataupun dari teman-teman yang lainnya bisa bantu jawab kayak gitu. Ya, harapan gua sih kalian bisa mengikuti sampai akhir, karena belajar itu jangan setengah-setengah ya. Harapan gua tuh kalian udah bisa paham lah, udah punya fundamentalnya gitu dari series ini. Setelah itu harapan gue juga kalian bisa mengembangkan di luar gitu, buat studi kasus sendiri, ataupun nanti di akhir gue akan kasih studi kasus untuk kalian pecahkan gitu ya, hasil belajar dari series ini, biar berguna seenggaknya ya, nggak kalian cuma nonton tutorial aja habis itu udah aja lupa gitu. Padahal ini kalau misalnya kalian kembangin ya bisa jadi uang lah, nggak seenggaknya gitu, bisa jadi cuan lah, kalian punya skill baru kayak gitu. Oke, mungkin tinggal let's go aja ya, kita gaskan. Siapin kopi kalian, siapin rokok kalian, siapin laptop kalian. Kita akan mulai di episode selanjutnya. Oke, see you in the next video guys. Thank you.